Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang diharapkan oleh teman-teman semua di tahun ini bisa terkabulkan dan semoga teman-teman yang mengikuti tes CPNS maupun tes P3K di tahun ini bisa diluluskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas soal pengelola penanganan perkara part 2. Tentunya di sini, untuk soal pengelola penanganan perkara, Kakak sajikan soal disertakan dengan pembahasannya. Tentunya Kakak sajikan soal-soal terbaru yang disesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023. Di sini tekniknya, setelah kakak membacakan soal, silahkan teman-teman menjawab soal dalam waktu 5 detik. Setelah itu, dari 10 soal, silahkan teman-teman bisa refleksi diri sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan pengelola penanganan perkara. Tapi, sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Sebelum kita masuk pada soal, di sini kakak akan paparkan kembali kemampuan yang harus dipahami dalam pengelola penanganan perkara. Di sini ada dua kemampuan. Kemampuan yang pertama ada kemampuan umum, meliputi Pancasila dan kewarganegaraan, pengantar ilmu hukum, dan hukum di Indonesia, geografi dan ekonomi, sejarah, sosiologi, seni dan budaya, olahraga, politik, agama, dan teknologi. Kemudian di kemampuan yang kedua ada kemampuan umum, meliputi perundang-undangan tentang kejaksaan, administrasi data, operasi perangkat lunak dan pengolahan data, penyusunan laporan, pengetahuan umum hukum acara pidana, pengetahuan umum hukum hak acara perdata. Nah, sekarang kita akan coba ke soalnya. Soal yang pertama. Sistem hukum nasional artinya A. Seluruh komponen hukum yang berbeda-beda tapi saling bekerja berbeda-beda untuk mewujudkan tujuan. B. Seluruh komponen hukum yang berbeda-beda tapi saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan. C. Seluruh komponen hukum yang sama tapi saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan. Ataukah D, seluruh komponen hukum yang sama tapi saling berbeda-beda untuk bekerja mewujudkan tujuan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Pembahasannya, sistem hukum nasional adalah seluruh komponen hukum yang berbeda-beda, tapi saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan. Atau dapat juga diartikan sebagai sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang sangat dipengaruhi dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, berdasarkan uraian tentang definisi sistem hukum nasional di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Seluruh komponen hukum yang berbeda-beda, tapi saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Substansi hukum, aspek-aspek prosedural, pihak-pihak yang berproses dalam peradilan guna mewujudkan keadilan hukum disebut A. Sistem hukum, B. Sistem pemerintahan, C. Sistem peradilan, ataukah D. Sistem politik. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya,
Sistem hukum adalah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. B. Sistem pemerintahan adalah korelasi dan susunan di antara lembaga-lembaga negara. C. Sistem peradilan adalah substansi hukum, aspek-aspek prosedural, pihak-pihak yang berproses dalam peradilan guna mewujudkan keadilan hukum. D. Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C, sistem peradilan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan disebut hukum. A. Hukum publik. B. Hukum privat. C. Hukum agama. Ataukah D. Hukum adat? Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara dan alat-alat perlengkapan negara. B. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum agama adalah hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B, hukum privat. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan, merupakan asas titik-titik dalam hukum. A. Objektivitas. B. Legalitas. C. Legalitas formal. Ataukah D. Integritas? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Adapun pembahasannya, asas objektivitas adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan. B. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. C. Asas legalitas formal adalah prinsip hukum yang menekankan perlunya adanya undang-undang yang jelas dan pasti sebagai dasar bagi tindakan pemerintah dan penegakan hukum. D. Asas integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B, asas legalitas. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Berkas administrasi yang memuat analisis perkara yang diterima dari unit penindakan atau instansi lain untuk ditentukan dapat tidaknya perkara diterima adalah titik-titik. A. Lembar resum penelitian. B. Lembar penentuan hasil penindakan. C. Lembar penelitian formal.
ataukah D. lembar resum pidana? Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya, lembar penelitian formal adalah berkas administrasi yang memuat analisis perkara yang diterima dari unit penindakan atau instansi lain untuk ditentukan dapat tidaknya perkara diterima. Jadi, berdasarkan definisi dari lembar penelitian formal di atas, menunjukkan bahwa opsi C adalah jawaban yang benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Hari Anti Korupsi wajib diperingati oleh seluruh ASN di lingkungan kejaksaan, baik kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal A. 15 Desember, B. 10 Desember, C. 10 November, ataukah D. 9 Desember. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, berdasarkan bunyi soal, Hari Anti Korupsi wajib diperingati oleh ASN di lingkungan kejaksaan, baik kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Peringatan tersebut jatuh pada tanggal 9 Desember. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D, 9 Desember. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia meliputi beberapa hal sebagai berikut, kecuali A. Pengamanan fisik, B. Pengamanan kantor, C. Pengamanan publik, ataukah D. Pengamanan komunikasi. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Adapun pembahasannya, ruang lingkup pedoman pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia meliputi A. Pengamanan fisik, B. Pengamanan kantor, C. Pengamanan kediaman, D. Pengamanan komunikasi, E. Pengamanan di tempat lainnya. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, yang bukan termasuk dalam ruang lingkup pedoman pengamanan pimpinan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia adalah opsi C. Pengamanan publik. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di bawah ini, termasuk dalam penggolongan daerah pengamanan pimpinan kejaksaan, kecuali A. Pengamanan dalam gedung, B. Pengamanan di luar gedung, C. Pengamanan tempat kerja, ataukah D. Pengamanan dalam tugas dinas. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun penggolongan daerah pengamanan pimpinan kejaksaan meliputi pengamanan dalam gedung, pengamanan di luar gedung, pengamanan di tempat kerja, dan pengamanan tempat tinggal. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, yang bukan termasuk dalam penggolongan daerah pengamanan pimpinan kejaksaan adalah opsi D, pengamanan dalam tugas dinas. Kita lanjutkan dengan soal nomor 9.
Pengamanan yang dilakukan di lingkungan kantor Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pengamanan personil, pengamanan material, pengamanan informasi atau bahan keterangan atau dokumen, serta pengamanan kegiatan disebut A. Pengamanan instalasi, B. Pengamanan fisik, C. Pengamanan non-fisik, ataukah D. Pengamanan khusus. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Adapun pembahasannya, pengamanan yang dilakukan di lingkungan kantor Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pengamanan personil, pengamanan material, pengamanan informasi atau bahan keterangan atau dokumen, serta pengamanan kegiatan disebut dengan pengamanan instalasi. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A, pengamanan instalasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Formasi pengamanan selalu fleksibel bergerak mengikuti arah pergerakan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dan harus menguasai sektor pengamanan sejauh 360 derajat. Formasi ini disesuaikan dengan keadaan kecuali A. Daerah ramai atau padat atau macet, B. Daerah terbuka atau tertutup, C. Rintangan, ataukah D. Mendesak. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah D. Adapun pembahasannya, formasi pengamanan selalu fleksibel bergerak mengikuti arah pergerakan Jaksa Agung atau Wakil Jaksa Agung dan harus menguasai sektor pengamanan sejauh 360 derajat. Formasi ini disesuaikan dengan keadaan seperti daerah ramai atau padat atau macet, daerah terbuka atau tertutup, dan rintangan. Jadi, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi D, mendesak, karena keadaan ini tidak sesuai dengan formasi pengamanan. Oke teman-teman, dari soal nomor 1 sampai nomor 10, berapakah benarnya, berapakah salahnya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan dari 10 soal, soal berapapun yang salah, itu jadi koreksi untuk teman-teman semua mempelajari lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi materi tentang kejaksaan ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dulu video kita hari ini. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan support kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.